Halo semua, salam sehat dan penuh semangat. Kita bertemu kembali pada pertemuan ke-16. Tak terasa ya, pertemuan kita sudah yang ke-16. Hari ini materinya adalah menentukan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anak, motivasi belajar kita hari ini adalah banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu, makin maju. Yuk rajin membaca supaya ilmu kita semakin bertambah dan kita semakin maju dalam hal berpengetahuan. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kompetensi dasarnya menentukan unsur-unsur buku fiksi, menentukan unsur-unsur buku non-fiksi. Indikatornya menentukan unsur buku fiksi, menentukan unsur buku non-fiksi. Maka dalam indikator tersebut juga menjadi tujuan pembelajaran. Diharapkan kalian mampu menentukan unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi. Nah, lihat gambar berikut. Apakah kalian sudah pernah membacanya? Di sebelah kanan ada buku judulnya Milea, Surat dari Dylan. Kemudian yang kedua ada bukunya karya Raditya Dika, Koala Kumal. Kalian tahu buku-buku fiksi tersebut sangat laris loh, dan ceritanya juga lucu-lucu, menyenangkan, mengangkat kisah kehidupan anak-anak remaja, sehingga juga bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Nah, kedua contoh tersebut adalah contoh buku fiksi. Selanjutnya, buku yang tidak kalah laris yaitu Laskar Pelangi. Buku ini sangat laris karena juga mengisahkan tentang pendidikan yang ada di Pulau Belitung. Buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini pernah menjadi bestseller. Selain buku Laskar Pelangi, juga ada buku yang lain, yaitu Sang Pemimpi dan Mariamah Karprov. Ketiga buku ini bahkan menjadi sebuah tetralogi bagi Andrea Hirata. Dan kalau kalian membacanya dari awal, kisahnya sangat menarik dan menginspirasi, memberikan dorongan semangat kita sebagai kaum muda harus belajar, harus bersekolah, karena dengan bersekolah itu kita mampu memiliki wawasan yang luas. Pendidikan dapat mengubah derajat hidup manusia. Maka dari itu, melalui buku-buku fiksi kita juga bisa belajar banyak tentang kehidupan atau cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi bagi kita. Dari ketiga contoh buku tadi, mudah-mudahan kalian semakin memahami contoh buku fiksi. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh buku fiksi lainnya yang pasti kalian juga mungkin memilikinya. Selanjutnya, mari kita lihat tampilan kedua buku tersebut. Yang sebelah kanan terampil menulis surat, merupakan kiat-kiat agar kita dapat menulis surat dengan baik. Yang kedua, menjadi sukses di usia muda. Nah, kedua gambar tersebut merupakan contoh buku non-fiksi. Dari kedua contoh tadi, buku fiksi dan non-fiksi, dapat disimpulkan bahwa buku fiksi adalah karangan yang bersifat khayalan atau imajinasi penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah karangan berdasarkan fakta dan dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja unsur-unsur buku fiksi, meliputi bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Selanjutnya, apa unsur buku non-fiksi? Yang pertama, cover atau sampul buku. Yang kedua, rincian subbab.
dari buku adalah bagian-bagian yang dipisahkan penulis untuk membantu pembaca lebih memahami kronologi. Yang ketiga, judul pada subbab. Pilihan judul akan mempertegas rincian subbab. Yang keempat, isi buku berkaitan dengan tema, gagasan, pendapat, rujukan, dan sebagainya. Yang kelima, metode penyajian buku berkaitan dengan teknik yang digunakan penulis dalam menyajikan karyanya. Yang keenam, pilihan bahasa atau kata-kata yang digunakan atau diksi. Penulis yang handal mampu menyajikan cerita atau informasi yang mungkin umum tetapi jadi lebih menarik karena pilihan katanya bagus. Dan yang ketujuh adalah sistematika dalam penulisan. Berkaitan dengan penjabaran apa-apa yang ditulis di dalam sebuah karya dari bagian awal, isi hingga bagian akhir. Nah, sudah jelas ya apa saja unsur buku fiksi dan non-fiksi yang menjadi materi yang dipelajari pada hari ini. Selanjutnya, yuk main-main sebentar. Kalian lihat di situ ada beberapa contoh beberapa gambar buku. Nah, menurutmu buku 1, buku 2, buku 1 yaitu Terbelah Langit di Amerika, buku 2 Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi, buku 3 Merayakan Kehilangan, buku 4 Robohnya Surau Kami. Menurutmu buku 1, 2, 3, dan 4 mana yang buku fiksi dan mana yang buku non-fiksi? Silahkan tulis jawabanmu pada kolom komentar pada YouTube yang kalian lihat hari ini. Silakan, Ibu tunggu ya. Terima kasih pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.